application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perkembangan gugatan dari kubu 01 yaitu Anies Caimin dan kubu 03 Ganjar Mahfud terhadap paslon 02. Waduh. Nah, mereka kan sudah mendaftarkan gugatannya ke MK. Nah, oleh karena itu kubu paslon 02 ya baru-baru ini memberikan tanggapan mengenai gugatan baik dari paslon 01 maupun 03. Nanti kita lihat bagaimana gugatan mereka dianggap gugatan cengeng. Bahkan ada berita yang bilang super cengeng gitu ya. Dan cacat formil yang akan pasti ditolak di MK. Nah, kita akan lihat apa ini maksudnya. Tapi sebelum saya masuk ke sana, kita lihat dulu nih satu video yang menarik dari seorang yang namanya Tom Lembong yang overconfident, terlalu yakin. Dan kalau ngomong itu hoax melulu ya. Sudah pantas sebenarnya Tom Lembong ini kena undang-undang ITE. Saya nggak tahu aja nih apakah akan diadukan karena dia menuduh bahwa ya dua-duanya sama sih menuduh, tapi kalau ini jelas-jelas dia ngomong menuduh gitu ya, bahwa Amin menang tapi disabotase. Nah, kalau dia ngomong begini harus buktikan dong ya. Kalau dia nggak bisa buktikan, sama aja menyebarkan kabar bohong dan ujaran kebencian, karena bisa membangkitkan amarah dari para pendukung Anies dan Caimin. Yuk kita dengarkan videonya ini. Videonya ini menarik. Nah, Anda nilai sendiri ya, apa? Kami tidak merasa kalah, ya. Kami merasa menang, ya, tapi disabotase. Ya, jadi ada perbedaan yang cukup besar antara kalah dengan menang tapi disabotase. Kami merasa menang, kami tidak kalah. Tapi kami menang, tapi kemenangan kami disabotase. Jadi ada perbedaan ya antara kalah dengan menang tapi disabotase. Terserah lu coy. Pusing dengerin lu ngomong gitu ya. Nah, ini yang saya bilang, ini kan kabar bohong gitu ya. Sekaligus hate speech. Ujaran kebencian. Dia bisa dianggap ujaran kebencian. Membenci 02 karena mensabotase kemenangan 01. Ini mesti kena nih undang-undang ITE. Tapi lah, itu urusan paslon 02. Nah, di sini ada meme yang menarik nih ya, di sebuah reel ya sebenarnya. Di sini ya, saya setuju nih sama meme ini ya. Dikatakan kalau Prabowo curang, beli suara. Kan katanya bansos itu dibagi-bagi sehingga 02 menang. Kan sudah pernah saya bahas ya, bansos itu bukan hanya beras. Ada juga BBM, ada juga listrik. Loh, kalaupun itu dibagi, ya tadi bansos dalam arti kata subsidi BBM, subsidi listrik, dan beras, memang lu yakin pasti orang pilih 02? Atau dengan kata lain, itu ngebeli suara rakyat ya, ngebeli suara. Nah, kalau memang begitu caranya, kenapa nggak curang dari dulu aja dengan cara demikian, ya kan? Kenapa harus 3 kali Prabowo kalah? Ya kan? Jadi sampai sini paham kan? Nah, katanya ya, anak abah yang kalah, anak abah tuh anaknya Anies maksudnya ya. Nggak perlu teriak curang-curang, terus berisik. Tahu nggak sih? Mantap. Oke, lanjut. Nah, ini garis besarnya ya. Ini dari sebuah Instagram nih sepertinya ya. Gugatan paslon 1 ya. Mereka minta pemilu itu diulang, tapi Prabowo harus ganti cawapres. Nah, ini yang akan saya terangkan mengenai gugatan ini cacat formil menurut Otto Hasibuan ya. Makanya
jangan di skip kalau nonton video saya. Ntar ada keterangannya Oto. Kenapa dimaksud cacat formil? Kemudian gugatan paslon 03 minta pemilu diulang, tapi Prabowo Gibran tak boleh ikut. Cacat formil juga ini. Nanti saya bahas kenapa cacat formil. Oke. Nah, ini yang menarik. Isi gugatan Ganjar di MK, anggap suara Prabowo Gibran 0 di semua daerah. Palelupeyang. Dari mana lu bisa bilang hal seperti ini? Minta dianggap semua suara perolehan Prabowo Gibran di semua daerah kok 0. Dari mana? Ya, jadi di dalam permohonan, di dalam gugatan lah istilahnya ya, perselisihan hasil pemilu ke MK, tim Ganjar Mahfud menganggap suara Prabowo Raka Buming Raka semua 0 di semua daerah. Jadi hal tersebut tertera katanya di dalam berkas permohonan yang bisa Anda unduh sendiri di situs resmi MK. Ya, ini ya seperti yang dilihat oleh detik.com ya. Nah, permohonan Ganjar Mahfud telah diregistrasi oleh MK dengan nomor 2/PHPU /pres tanda minus gitu ya, XX2 Romawi ya, XX2 Romawi /2024. Anda bisa akses juga sih ya. Jadi di dalam bagian pokok perkara, Ganjar Mahfud itu memaparkan hasil penghitungan suara oleh KPU sebagai termohon. Ganjar Mahfud juga menampilkan persandingan perhitungan suara versi KPU dengan versi Ganjar Mahfud selaku pemohon. Lu gimana sih membandingkan suara yang dihitung oleh KPU dengan suara yang dihitung oleh versi lu? Enggak begitu. Kalau gitu semua orang bisa aja dong, wah versi saya ini 70%. Ini yang namanya cacat formil. Ntar deh ya. Astaga, kok makin kesini makin gimana ya. Dikatakan termohon telah melakukan kesalahan dalam perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Lu kali hitungan internal lu yang salah. Terdapat selisih suara antara perhitungan yang dilakukan termohon dengan perhitungan yang dilakukan oleh pemohon. Jadi hitungannya timnya Ganjar Mahfud begini, yang KPU begitu, jadi yang benar hitungan kami. Wah, pusing dah. Nah, begitu maksudnya, maka diminta semua suara Prabowo Gibran dienolkan. Terus kalau Prabowo Gibran dienolkan, otomatis lu naik. Wah, enak aja lu. Aduh, pusing kan? Ya pusing. Waduh. Pokoknya menurutnya KPU salah hitung, perhitungan internal Ganjar Mahfud betul katanya ya. Kesalahan itu terjadi karena ada pelanggaran yang bersifat TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Tapi buktinya enggak disodorkan. Cuman bilang perhitungan saya yang benar. Masa gara-gara begitu aja dia bilang TSM? Bagaimana bisa begitu caranya? Ada pelanggaran prosedur pemilihan umum yang merusak integritas Pilpres 2024. Wah, yang merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dalam pelaksanaan pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan sebagainya. Capek deh ya. Jadi di sini kalau saya lihat ya oke-oke aja kan, namanya usaha ya. Namanya usaha. Oke. Ya kita hargai aja lah kalau dia memang mau berusaha seperti itu. Kemudian juga ada berita ya, ini kan seputar gugatan 01 dan 03. Di sini isi gugatan Ganjar di MK anggap suara yang ini. Nah, di sini juga ada berita Pak Oto Hasibuan bilang gugatan kubu 1 di MK cacat formil. Ya, gugatan 02 juga cacat formil, sama sih ya. Tak dapat diterima. Waduh. Kenapa ya cacat formil? Nah, Anda harus ngerti. Jadi begini nih maksudnya Oto Hasibuan. Nah, dikatakan bahwa baik 01 dan 02 kan minta Prabowo Gibran kan didiskualifikasi ya. Itu cacat formil. Kenapa?
Nah, karena diajukan tidak sesuai dengan undang-undang pemilu. Catat, karena itu diajukan, gugatan itu tidak sesuai dengan undang-undang pemilu. Dan juga tidak sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023. Ya. Nah, di dalam permohonan kubu 01 itu, ya, MK hanya di dalam permohonan kubu 01 di MK maksudnya ya, hanya memuat sejumlah hal yang bersifat administratif. Seperti katanya ada pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Menurutnya permohonan tersebut bukan menjadi ranah MK untuk memeriksa dan mengadili. Jadi ranah siapa? Nah ini dia nih, itu adalah kalau di undang-undang pemilu, kalau ada terjadi sengketa yang menyangkut proses pemilu, harus diajukan ke Bawaslu. Kemudian dari hasil pemeriksaan di Bawaslu, benar nggak nih ada pelanggaran? Baru nanti masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara, ya, lalu ke Mahkamah Agung. Nah, sengketa yang diperiksa dan diputuskan di MK itu menyangkut perselisihan perolehan suara hasil pemilu, ya. Bukan prosesnya. Prosesnya bukan urusan MK. Kalau proses pemilunya itu urusan Bawaslu. Nanti digugat ke PT UN dan lanjut ke MA. Tapi kalau gugatan selisih suara, jadi misalnya Ganjar Mahfud kan dapat 16, sekian persen. Mereka mengklaim, enggak, harusnya 70%. Ini lo buktinya. Kenapa saya cuma dapat 16, sekian persen? Nah, itu di MK, kata Pak Oto. Jadi mengajukan bahwa ada proses pemilu yang dilanggar, itu bukan ranahnya MK. Maka dikatakan cacat formil. Mantap, ya. Karena kenapa? Sengketa yang diperiksa dan diputuskan di MK itu satu, menyangkut perselisihan perolehan hasil pemilu. Tadi ya suaranya ada selisih ya. Nah itu tertuang di dalam pasal 475 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Ngerti nggak sih tuh bahwa ada Undang-Undang Pemilu yang mengatur itu? Nah padahal yang diajukan ya baik 01 maupun 02 sama ya. Itu bukan soal mengenai selisih perolehan suara. Sama sekali tidak disebut berapa selisihnya. Suara hasil pemilu, oke, lu bilang lu dicurangi berapa juta suara, sebut dong. Enggak disebut. Nah, MK itu hanya mengadili kalau gugatan itu bilang begini, kami dicurangi 70 juta suara, ini buktinya. Begitu, itu ranahnya MK. Maka nanti ada gugatan-gugatan dari para caleg, itu ujung-ujungnya mengenai selisih perhitungan suara dengan mengajukan bukti juga. Jadi dari segi prosedural permohonan ini sudah cacat sehingga di dalam hukum dinyatakan tidak dapat diterima. Maka kita nantikan saja ya. Aduh ya. Apalagi ini? Waduh. Caimin juga, Anies dan Caimin meminta MK memerintahkan KPU menggelar ulang Pilpres 2024 tanpa Prabowo Gibran. Wes, dari mana bisa begitu? Ya, orang MK cuman mengadili perselisihan hitung suara, kok minta MK suruh ulang dari mana? Astaga, ya udahlah, kita lihat aja nanti, ini makin lama makin lucu. Nah, kemudian ini juga ada berita bahwa tim 02 sebut kubu Anies dan Ganjar cengeng karena gugat pencalonan Gibran. Saya sudah pernah bahas ya, Gibran itu sebenarnya juga diharapkan oleh PDIP mendampingi Ganjar, tapi PDIP memilih Pak Mahfud. Kemudian Anies juga pernah sebut dia cocok dengan Gibran, tapi Surya Paloh memilih Caimin. Loh, sekarang begitu Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo, masa sekarang mereka gugat, dua-duanya nih ya, 01 dan 03, gugat pencalonan Gibran. Padahal contoh nih ya, PDP bilang dia menanti keputusan MK, karena kalau MK mengabulkan, dia bisa mengambil Gibran. Itu ada di konten saya. Sekarang bilang,
pencalonan Gibran itu nggak sah. Wah, dari mana? Kalau nggak sah, nanti kita lihat videonya ya. Kenapa ketika pengambilan nomor urut, di mana Anies Caimin dapat nomor 1, Prabowo Gibran dapat nomor 2, Ganjar Mahfud nomor 3. Artinya ketika mereka mengambil nomor urut, mereka sudah mengakui ada 3 kontestan kan? Kalau mereka nggak setuju dari awal protes, saya nggak mau ambil nomor urut, ini nggak sah, gitu dong. Atau ketika debat Capres-Cawapres, khususnya debat Cawapres, tolak. Saya nggak mau debat sama Gibran, itu nggak sah, gitu dong. Ini lu udah debat 2 kali kan, debat Cawapres. Kalah, bilang pencalonan Gibran nggak sah. Ini, aduh pusing kepala gua. Iya, ya kan? Heran jadinya nih tim pembela Prabowo Gibran ya, atas permohonan yang diajukan oleh pasangan Anies Caimin juga pasangan Ganjar Mahfud. Masa dibilang pencalonan Gibran itu nggak sah, ya? Karena kenapa? Di dalam acara-acara yang saya bilang tadi yang dilakukan oleh KPU, Paslon 01 dan 03 tidak mengajukan protes. Yang tadi saya bilang ngambil nomor urut dia nggak protes, artinya dia terima dong calon lawannya adalah salah satunya Prabowo Gibran. Ketika ada debat Capres mereka terima, artinya mereka kan terima, bos, mereka sedang berdebat dengan Cawapres ya, yang memang sah. Kalau sekarang kenapa protes? Astaga, ya, bener ini. Waduh, ini malu-maluin ini. Sekarang kok KPU yang disalahkan? Disalahkannya KPU, kok Gibran tidak memenuhi syarat? Dari mana? Ini rada cengeng katanya. Ya setuju gitu saya mah. Ya kan? Aduh, benar-benar deh nih ya, benar-benar ya. Maka katanya kalau dia mempermasalahkan soal pencawapresan Gibran, itu bukan ranah MK, ranah Bawaslu. MK sekali lagi hanya mengadili soal perselisihan perolehan suara, bukan proses, bukan sah atau tidak sahnya Gibran. Padahal MK sendiri kan sudah memutuskan, catat ya, putusan MK itu apapun final dan mengikat. Aduh, ngerti hukum nggak sih ini ya pada ya? Aduh, makanya pada ketahuan, ntar kita lihat videonya ya. Mantap banget nih. Nah, kemudian nah, Hotman Paris kan biasa kita lihatnya suka jenaka ya. Dia bilang mereka nanti akan malu, akan nangis di persidangan. Waduh, panas ini pasti ini kubu 01 dan kubu 03. Iya, karena itu mereka tadi satu gugatannya cengeng ya, gugatannya seperti anak kecil katanya ya. Kayak orang anak kecil ketika dikasih permen maka dia ceria dan senang. Tapi kalau permennya habis maka anak kecil itu akan menangis, maka disebut gugatan cengeng. Astaga ya. Jadi waktu awal ketika tim Anies Caimin dan tim Ganjar Mahfud ya, kan euforia tuh ya. Iya, saya bilang tadi waktu ngambil nomor Ganjar dapat nomor 3 dia kayak gimana gitu ya. Tapi sekarang merengek bilang nggak sah. Tapi gimana? Aduh, ketika waktu itu kok nggak protes. Saya nggak mau ngambil nomor gitu dong. Ini nggak sah gitu dong. Kenapa udah kalah baru bilang nggak sah? Aduh. Benar-benar aja saya setuju ini adalah gugatan cengeng. Jadi kata Hotman Paris, akan kami buat menangis mereka di persidangan. Wah, panas nih pasti nih ya. Panas nih. Aduh. Oke. Ini benar-benar lucu menurut saya. Lucu banget. Oke. Kita dengarkan ini bagaimana yang namanya Hotman Paris membulilah menurut saya kubu 01 dan 03. Yuk kita dengerin ini videonya, menarik. Yuk. Mau mengulang lagi
Di negara manapun di dunia ini ada prinsip hukum yang paling basic, yaitu acknowledgement by conduct. Perbuatan merupakan pengakuan. Ya, 2 kali dalam pemberian nomor, 2 kali 01 dan 03 mengakui keabsahan Gibran, yaitu waktu pemberian nomor malam mereka benar-benar ceria kan, ya, ceria, dan ada Gibran di situ, sama sekali tidak dikatakan tidak sah. Kalau Hotman di situ pasti dibilang tidak sah. Kemudian waktu debat nggak ada sama sekali. Sekarang kok KPU dipersalahkan, tidak memenuhi syarat. Jadi itu sudah benar-benar, saya sudah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Gitu. Ini kenapa 2 kali, karena 02 ini ya? Ini sudah cengeng tadi. Basic atau becek? Becek lah dua-duanya. Baik, terima kasih banyak perhatian rekan-rekan semua, dan mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu di tempat ini untuk mengikuti persidangan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda dengar tadi ya. Jadi Pak Hotman bilang, di dunia manapun yang basic itu dalam dunia hukum ada yang namanya acknowledgement of conduct. Jadi perbuatan yang dipertunjukkan itu, contoh yang tadi, ketika ngambil nomor urut, ya Ganjar dapat nomor 3, ya gitu kan, ya Anies juga sama, ya Prabowo juga sama. Artinya mereka senang gitu ya. Dapat nomor 1, dapat nomor 3. Berarti dia acknowledge, mengakui, acknowledgement by conduct, mengakui dengan perbuatannya bahwa Gibran sah. Kalau dia nggak mengakui, detik itu kata Hotman, kalau Hotman di situ, kalau Hotman yang jadi capres atau cawapres, ini nggak sah, saya nggak mau ambil nomor, begitu maksudnya. Begitu juga ketika debat cawapres, kan ada 2 kali. Kalau Gibran nggak sah, lu tolak dong, nggak mau debat cawapres. Karena ini anak nggak sah gitu. Sekarang udah kalah baru bilang ini nggak sah. Ini bener-bener gitu ya. Jadi saya demen banget ini ya. Astaga. Aduh. Oleh karena itu ini ada sebuah meme nih ya. Katakan pendukung Prabowo jangan khawatir, kata Yusril. Kami akan patahkan gugatan Anies dan Ganjar di MK. Pasti patah lah. Kalau sampai nggak patah saya tutup channel saya. Oke? Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.